Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang mau nggak mau kamu pasti mengalami ini di tahun 2024 ini. Mari kita kepo. Ini kartunya sudah saya shuffle, tinggal kita cari aja bantuan kata dari sekian banyak kata di sini. Kita cari bantuan kata. Duhai alam semesta, berikan saya satu bantuan kata dari berbagai ratusan kata di sini. Ada Juni, ada Duda. Wah, ada apa dengan Duda? Juni. Oke, kita pilih dulu, kita flashback dulu, baru kita bisa dapatin masa depannya atau yang akan datang di tahun yang akan terjadi di tahun 2022 ini ya. Ini masa lalu, ini masa yang akan terjadi di 2022, baik dalam hal karir, cinta maupun keuangan. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi ya, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, yaitu konsultasi pribadi via WhatsApp. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp 085243062660 ya. Silahkan tanya-tanya dulu harganya berapa, karena itu murah aja ya, daripada kalian bingung, pusing tuing-tuing, nggak ada solusi, nggak ada teman curhat. Silahkan cek energi kalian secara pribadi dalam hal cinta, karir maupun keuangan, dan juga mengenai magic. Kalau ada magic-magican yang terjadi pada diri kalian, ada pengaruh magic dalam cinta segitiga atau pengaruh magic dalam masalah pekerjaan antar rekan kerja, atau ya adalah yang sirik gitu ya, teman kayak apa kayak, silahkan. Atau penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh dunia medis, maka ceklah energi kalian melalui pembacaan energi secara pribadi. Siapa tahu kita bisa menggambarkan dan mengusulkan kalian harus berobat di mana gitu ya, atau kita bisa mencari tahu titik-titik magic tersebut gitu. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan dicek-cek aja, murah kok ya, nggak usah khawatir. Masalah pribadi bisa kalian bongkar di sini kepada saya doang ya, dan itu tanggung jawab saya untuk menjaga privasi kalian. Ini channel sudah dibangun sejak 4 tahun lebih, jadi klien saya itu sudah berpegang kepada saya itu sudah sejak channel saya ini membuka ramalan tarot sampai sekarang. Masalah mereka aman-aman aja ya, bahkan mereka sudah menjadi pribadi yang mandiri ya, tidak lagi berekspektasi lebih ya, mereka lebih realistis gitu ya. Gimana caranya? Yaitu ya cari pencerahan ya, dimana hatimu tergerak untuk reading pribadi, silahkan kamu bebas memilih tarot reader yang mana aja ya, terserah. Kalau kamu tiba-tiba terpikir seseorang tentang tarot trader A, B, C, berarti kamu diarahkan ke situ gitu, karena di situ kamu akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan dan kebingungan kamu serta kebuntuan kamu selama ini gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, cari pencerahan supaya kamu nggak depresi ya, daripada kita curhat kesana kemari nggak ada solusi, bahkan menjadi bahan fitnah ya, atau jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Mendingan lah cari alternatif khusus ya. Oke. Saya lihat di masa lalu. Kita baca karir dulu ya. Karir kamu ini ya, dulunya sempat berkembang ya, sempat berdiri di beberapa tempat di luar kota ya, atau kamu pernah membangun bisnis atau bertugas di luar kota dan di situ kamu mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi. Pernah kamu menikmati hasil dari karir kamu, dari bekerja keras kamu, itu pernah kamu menikmati. Tetapi di pertengahan dari masa lalu itu kamu jatuh sakit ya. Saya lihat ada pedang 3 menusuk dari atas dan satunya tersimpan di bawah ya. Ini adalah mungkin beberapa dari kalian ini ada yang bertentangan, ada yang tidak sesuai ekspektasi ya, atau mengalami di tengah-tengah kamu mencapai hasil,
ada yang sengaja menjatuhkan kamu, sirik sama kamu, menyerang kamu secara magic, ya wallahu alam. Ya, itu bisa saja terjadi, tapi belum tentu terjadi di kamu ya, karena ini energi umum dan tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami ini. Ya, kehidupan itu berupa-rupa macam yang terjadi. Jadi ya tidak ada yang sama persis. Tetapi ada yang mengalami hal yang seperti yang saya bacakan di sini. Ya. Ya, tanpa kita sadari, ya ada yang tidak suka dengan kesuksesan kita, pencapaian kita. Ya. Ya, saya lihat di sini ada pihak-pihak yang tidak bisa dipercaya, namun kamu sudah terlanjur percaya, dan itu berpengaruh besar ya pada kemajuan karir kamu ini. Ya, ada beberapa problem yang membuat kamu lelah, yang membuat kamu stagnan itu dalam hal karir ya, karena mungkin ada yang kecapean ya, ada yang sudah lelah ya, ada yang memang secara fisik membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, disitulah terjadi perubahan nasib ya, perubahan karir, perubahan keuangan ya, dan juga ada problem-problem yang berdasarkan ada yang tidak suka dengan, ada yang sirik ya, ada yang sirik dengan kemajuan kamu ini, atau perebutan posisi ya, ada juga yang memanfaatkan ya, ada juga yang mengkhianati, tidak konsis, akhirnya ya kacau lah ya, keder semuanya. Nah, itu di karir kamu ya, di masa lalu. Bisa jadi masalah keluarga juga nih, ada pihak ketiga ya, bisa jadi masalah rumah tangga, masalah percintaan, ini membawa dampak negatif kepada karir kamu juga, karena ya kamu stres ya, kamu depresi. Nah, itu menurunkan energi kamu, sehingga semangat kamu tadi, fokus kamu tadi bisa terganggu, dan akhirnya karir kamu juga menjadi down ya, semangat juang kamu juga menjadi down ya. Itu makanya kamu harus ini, saya rasa beberapa dari kalian sadar diri, introspeksi dan insaf, mulai pembenahan diri juga, membentuk pribadi yang baru. Saya lihat pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih sadar ya, tidak lagi terlalu mudah percaya ya, tidak lagi terlalu terbuka. Dan kamu, saya rasa setelah terjadi hal yang tidak diinginkan yang sudah membuat kamu down ini ya, saya lihat di sini kamu mulai mengadakan pembenahan diri ya, perbaikan diri, dan lebih teliti, lebih cermat lagi dalam hubungan kamu dengan siapapun, dan kamu membangun pribadi yang lebih kokoh, yang siap menghadapi tantangan-tantangan baru ya. Saya lihat ada planning kamu yang sudah mulai kamu realisasikan perlahan-lahan ya, sudah kamu ambil tindakan, sudah mulai kamu bergerak untuk melakukan satu proyek dalam pekerjaan kamu tersebut. Apapun pekerjaan kamu, mau kamu pegawai negeri ke, kamu itu seorang karyawan di perusahaan ke, kamu itu pebisnis ke, kamu itu adalah proyektor ke, pokoknya kamu sini akan menjadi kamu sedang membentuk diri yang lebih kokoh, lebih cermat, lebih teliti ya, lebih konsisten lagi, dan ya intinya lebih kuat lah, lebih meningkatkan value, karena kamu tahu value adalah cara kita ya, peningkatan value atau kualitas pemahaman ya, peningkatan kecerdasan, dan mengolah lagi tindak tanduk kita ya, itu adalah tangga kita menuju ke kemajuan dan kesuksesan. Jadi sini kamu dalam proses pembenahan untuk merealisasikan planning kamu ya, gitu. Kalau dalam hal
keuangan kamu itu pernah kamu salah mempercayai seseorang, ya, dan ini membuat kamu sangat kecewa, ya. Ada banyak tanggung jawab, ya, ada hasil sih ada rezeki untuk kamu, cuman banyak pula tuh tanggung jawab, ya. Dan kerja keras kamu yang tadinya kamu pikir hasil keuangan kamu ini bakal terus melonjak naik, ternyata ada masa seretnya juga, ya. Dan beberapa dari kalian mengalami kekecewaan karena salah mempercayakan orang mengenai keuangan kamu, ya. Dan juga mungkin ada sedikit pemborosan atau kamu salah atur, ya, sehingga di sini membuat kamu sedikit menyesal. Kalau dalam hal cinta di masa lalu, saya lihat ada cinta segitiga, ya. Saya lihat ada perpisahan, ada pisah ranjang, ada pisah rumah, ya, pisah ranjang, ya. Ada kehadiran orang ketiga, ada pihak keluarga yang mencampuri. Nah, aduh, parah dah, ya. Ada yang sudah break, ya, dengan pasangan pacar kalian, tetapi belum bisa move on total. Ada yang sakit hati karena diselingkuhin gitu. Ribet lah. Ada yang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah berkomitmen. Parah. Ada juga yang cinta LDRan, ya, jauh, pernah ketemu, ya, tetapi akhirnya stagnan, ya, jadi misterius gitu, tiba-tiba on off, ya. Dan ini tuh ribet, percintaan kamu tuh ribet, ya. Kamu terkoneksi dengan beberapa pihak ini, bukan cuman pihak ketiga aja, ada pihak keempat, pihak kelima. Beberapa dari kalian ini parah dalam percintaannya, ya. Beberapa kali kamu juga drop, ya, akibat dari masalah cinta kamu ini. Tapi ya, masih ada satu titik harapan untuk kamu bisa mendapatkan posisi atau kebahagiaan dari apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang sudah kamu korbankan terhadap pasangan kamu ini, gitu, ya. Itu dan percintaan kalian. Kalau di masa kini atau yang bakal terjadi nanti, jawaban yang akan kamu dapat di tahun 2024 ini, ya. Ini Juni dan Duda. Nah, Duda tadi di masa lalu itu, ya. Kenapa ada Juni, ada Duda? Jadi mungkin beberapa dari kalian berdealing dengan orang yang sudah pernah menikah. Duda berarti tak lepas dari jendes, ya. Dudex ada jendex, ada judex ada jendex. Jadi mungkin dia punya anak, ya, dan kamu pernah bermasalah dengan anaknya, atau mungkin kamu mungkin karena ada masalah anak yang membuat dia, ya, adalah masalah anak di sini. Saya lihat masalah anak yang cukup membuat kamu puyeng. Kamu bermasalah dengan anaknya, atau mungkin kamu belum siap menerima anaknya, atau dia yang belum siap karena dia memiliki tanggung jawab tentang anaknya. Seperti itu, ya. Dan di bulan Juni, ya, ya, mungkin karena tanggung jawab dia sih, ya, dia punya tanggung jawab untuk anaknya juga. Jadi mau nggak mau hubungan kalian masih stagnan, ya. Dan masalah yang paling berat itu kamu pernah mengalaminya di bulan Juni, atau kalian mengawali hubungan dengan dia ini sebelum bulan Juni atau sesudah bulan Juni, gitu. Seperti itu. Di tahun 2024 apa yang akan terjadi? Mari kita kepo. Oke, dalam karir kamu ini,
Ini King of Pentacles. Saya lihat energi yang saya tarik di sini dengan passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Saya lihat energinya sangat menarik, ya, mempesona. Di tahun 2024, karir kamu ini bakal berhasil, ya. Kamu mendapatkan apa yang menjadi passion kamu, ya. Ini mungkin sesuai dengan potensi bakat, ya, bakat kamu, minat kamu, kualitas kamu, basic kamu. Nah, akhirnya kamu layak memiliki power di sini. Kamu layak menjadi seorang pemimpin dalam pekerjaan kamu tersebut. Kamu berhasil memimpin, kamu berhasil menghandle pekerjaan kamu sampai membuat kamu bakal mendapatkan hasil dan kedudukan. Ya, kamu berhasil mencapai tingkat tertinggi dari posisi yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, ya. Nih, apapun kamu sedang apapun planning kamu atau apapun yang sedang kamu perjuangkan, ya, itu akan berhasil nih. Kamu akan mendapatkan kedudukan, posisi, kenaikan pangkat, mendapatkan kursi, mendapatkan pencapaian, keberhasilan, kemajuan, kesuksesan. Kamu akan menjadi seorang yang, ya, kayak pengendali gitu, pemimpin. Atau kamu bisa memimpin dirimu untuk mencapai tingkat tertinggi dari harapan-harapan kamu di tahun 2024 ini, ya. Kamu sangat bersemangat, saya lihat, ya. Kamu sangat mempesona, ya. Kamu sangat percaya diri nanti, ya. Kamu dapatkan posisi yang sesuai dengan ekspektasi. Jadi karir kamu ini, ya, masuk ke pintu sukses. Amin. Keuangan kamu mengiringi tingginya karir kamu nanti. Secara keuangan, ya, kamu adalah penguasa, raja uang. Jadi saya lihat kehidupan kamu bakal berubah 180 derajat. Ya, keuangan kamu ini bakal lancar-lancar. Ya, enteng lah, apa-apa bisa kamu tanggulangi dengan mudah, utang bisa ditutupin, ya. Pokoknya lubang-lubang tuh bakal kamu tambal semuanya. Lubang hutang maksud saya. Jadi hutang-hutang akan tertutupi, pelan-pelan akan terlunaskan, ya. Karena karir kamu ini mulai melaju pesat. Jadi jangan lupa hutang, ya, bayar dong. Jangan menumpuk, ya. Karena semakin kita menutupi lubang-lubang yang ada, maka kalau ada lubang baru kita akan ringan dalam menutupinya lagi. Gitu. Jadi kamu akan menikmati hasil, dan ini akan mensupport kamu. Keuangan yang kamu dapatkan ini, finansial yang meningkat ini bakal mensupport energi kamu untuk lebih berkreasi, lebih kreatif, lebih inovatif. Kamu punya modal kok, tinggal kamu bikin aja. Mau investasi, tapi investasi yang jelas aja, ya. Jangan yang investasi bodong, ya, yang disahkan benar-benar pada pengesahan dari pemerintah, ya. Harus ada izin resminya baru kamu boleh percayakan keuangan kamu membengkak di situ. Kalau kamu nggak bisa, kamu ngeragu, mendingan kamu tabung aja tuh, deposit, ya kan. Tuh, atau mendingan yang nyata-nyata aja deh, survei lokasi untuk bangun usaha, ya. Karena kamu punya modal, ngapain kamu diam aja, ya. Jadi saya lihat kamu akan pandai dalam mengelola keuangan kamu. Kamu akan memprioritaskan apa yang bakal mengembangkan atau berbunga
menambah hasil, ya, yang mengembangkan keuangan kamu, tidak hanya mempergunakan sepuasnya, ya, menikmati aja, tetapi kamu akan merealisasikan planning-planning kamu yang sudah ada sejak kemarin, sejak dahulu. Ini kesempatan banget, dan saya lihat kamu akan bersemangat banget, ya, untuk melakukan atau berinovasi lagi, ya, berkembang lagi. Oke, jadi ya, saya lihat di sini keuangan dan karir kamu tidak meragukan lagi. Kamu adalah seorang king, raja di atas raja dari karir kamu, kedudukan kamu, raja dari pekerjaan kamu, raja dari diri kamu sendiri, raja, ya, kamu bisa merajai dirimu, gitu. Karena kamu adalah seorang raja. Raja bisa ratu, ya, kalau kamu perempuan. Kalau kita bisa membuat diri kita menjadi seorang king, seorang ratu, seorang raja, berarti kita punya kualitas, ya, berarti kita orang yang cerdas dan cerdik, lihai, gitu, orang yang bersemangat, pantang menyerah, to the point, gitu. Jadi ini bakal mendukung juga energi percintaan kamu yang tadinya ada titik-titik hitam di dalam percintaan kalian, ya, ada tidak restu, ya, ada perpisahan karena jarak, ada break, pisah ranjang, ada karena masalah anak, masalah tanggung jawab yang belum berkomitmen, belum pasti-pasti, itu akan jadi kepastian, akan mendapatkan kepastian di sini. Dengan meningkatnya karir kamu, finansial kamu semakin mempesona, kamu semakin karismatik. Bagaimana orang tidak mau dengan kamu? Bagaimana orang tidak menginginkan kamu menjadi pasangannya, mendapatkan keturunan dari kamu? Ya, kalau kamu itu punya value yang tinggi, ya, gitu, orang akan semakin bersemangat lah. Apalagi dia yang sudah kenal kamu, apalagi dia yang sudah pernah menjalin cinta dengan kamu. Di sini dia merasa memiliki, dia milik saya, dia harus jadi milik saya, gitu. Apalagi kamu semakin bersinar di sini, ya. Jadi jangan khawatir, yang tidak berkomitmen akan berkomitmen. Amin, ya. Yang belum bertemu atau sudah pernah bertemu tapi terpisah lagi karena pekerjaan, ya, saya lihat ada gairah, honeymoon, liburan, bulan madu, ya, bahagia banget sih. Ya, kalian akan ada yang bakal menemukan jodohnya seorang dudeks, ada yang menemukan jodohnya seorang jendes. Yang tadi masalah-masalah yang menjadi penghalang dalam hubungan kalian untuk bersatu itu bakal terseret, terbawa ombak, dan kalian akan dipersatukan. Ada cinta yang indah di sini, ya. Jadi jangan khawatir, kalian yang sudah berpisah, belum bisa move on, tetapi kalian sudah alihkan pikiran kalian untuk mencintai diri sendiri, fokus ke karir, fokus ke value diri sini, ya. Mau nggak mau dia bakal semakin merasa memiliki kamu. Jadi, ya, dia milikku, aku nggak mau dong dimiliki orang lain, dia akan bilang begitu. Jadi secara tidak langsung dia tuh berkata seperti itu. Kalau kamu lihat dia mengejar kamu lagi, itu sudah pasti dia berkata seperti yang saya bilang tadi. Nah, dia akan mempertahankan kamu, memprioritaskan kamu, ya. Beberapa dari kalian ini akan pulih, ya. Kalau kalian belum pulih, dipulihkan dong, ya. Secara energi saya lihat yang kalian tadi ditusuk dari belakang atau dimajikin dari jarak jauh, coba cek energi kalian dulu, supaya bersihkan diri kalian, supaya kalian bisa masuk ke energi baru kalian, dimana yang tadi yang menstagnankan, yang menghalangi, penghalang itu akan dihempaskan oleh semesta. Jadi bersihkan energi toksik dalam diri kamu, trauma, tentang traumatik, trauma masa lalu, ya, atau kemelekatan, ya, energi negatif yang masih melekat dalam diri kamu tuh, yang membuat kamu kaku dalam ya, kamu jadinya denial, ya, ragu,
kamu jadinya takut gitu, khawatir kalau jangan-jangan nanti dia gini, jangan-jangan nanti sama lagi kayak gini. Aduh, itu yang membuat kamu jauh dari jodoh kamu, karena energi negatif itu membuat kamu jadi denial gitu ya. Penolakan itu yang menghambat. Jadi sekarang tuh gini, terkadang orang lain yang membuat kita stres, tetapi kalau kita pandai-pandai membersihkan energi dalam diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berarti kan kita sudah sering membersihkan diri itu ya dari energi negatif kemelekatan tadi ya. Kalau kita semakin spiritual, berarti kan kita dengan sendirinya kita kan membasmi gitu ya, karena kebaikan-kebaikan tadi yang mengarahkan kita ke situ, membawakan kebaikan untuk kita juga. Kita tanpa kita sadari kebaikan kita tuh dibalas bukan hanya dengan pemberian dari orang lain seperti apa yang kita berikan ke mereka, tetapi ada kebaikan lain melalui dari Tuhan itu kan berikan kita kebaikan tuh luas ya, banyak, bukan cuma satu hal. Makanya kita dianjurkan perbanyak bersyukur, perbanyak ibadah, dan perbanyak berzikir gitu ya kalau kalian Islam. Kalau agama lain silakan lakukan hal-hal baik saja. Situ kamu akan dibanjiri dengan ide-ide atau petunjuk-petunjuk dari kebuntuan kamu itu gitu. Misalnya kamu lagi keras nih sama orang, lagi marah ya, tapi kamu berbuat baik kepada orang lain, tiba-tiba tuh kamu dapat petunjuk, dia sekarang udah pingin minta maaf loh sama kamu ya, energinya tuh lagi menyesal. Coba kamu sapain dia gitu, say hello. Nah, kamu lakukan dan ternyata nyambung gitu. Nah gitu. Jadi itulah kebaikan kita tuh mendatangkan banyak rezeki dari sisi manapun. Bisa melalui ide kreatif, melalui petunjuk-petunjuk, pencerahan, bisa melalui rezeki, keuangan. Nah, hal-hal itulah ya. Apalagi kalau kita rajin ibadah, rajin berzikir, rajin meditasi. Nah, itu saya yakin pasti akan membersihkan energi toksik, energi trauma, energi negatif atau energi magic dalam diri kamu. Kalau spiritual itu karena luar biasa ya, karena spiritual itu mencakup semuanya, mencakup alam semesta, mencakup vertikal, hubungan vertikal kamu dengan Tuhan. Jadi ya apa sih yang nggak bisa dilakukan Tuhan untuk kita makhluk kecil ini ya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak kuat, silakan cari alternatif, orang-orang yang bisa membersihkan energi supaya kamu bisa dengan leluasa masuk ke energi baru kamu yang lebih ringan, yang lebih gampang sukses, yang lebih maju, lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya. Gitu. Kalau dalam hal cinta, jadi saya lihat keuangan kamu nggak usah kamu khawatirkan ya, lakukan saja yang terbaik hari ini, jangan khawatirkan masa depan ya. Kalau kamu sudah full action, sudah full tindakan, sudah full effortnya ya, jangan ragu ya, tetap hasilnya akan sesuai, bahkan lebih lagi gitu. Kita lakukan perjuangkan lebih, hasilnya juga pasti lebih gitu. Kamu akan manen nantinya secara finansial ya. Kamu akan semakin bersemangat, bergairah, bersinar, bercahaya. Jadi saya sarankan tadi, lakukanlah meditasi, berzikir, beribadah, rajin-rajinlah membersihkan energi ya. Ya, itu akan meruntuhkan semua energi magic atau energi negatif ke dalam diri, terserah. Karena spiritual itu luas. Ya. Kita memberi aja itu sudah masuk spiritual amaliyah kan. Apalagi kalau kita meditasi, apalagi kita berzikir, otomatis itu ya akan membersihkan energi dalam diri kita. Hal-hal yang toksik itu dibersihkan, kekakuan menjadi kelenturan, keleluasaan, kerileksan gitu. Jadi ya kamu bisa menghilangkan diri kamu sendiri nantinya ya, dan kamu akan lebih mudah mendapatkan
ya, rezeki pun lebih mudah, lebih senang datang ke kamu, karir pun akan semakin melonjak naik. Kalau kamu butuh bantuan silakan ya kontak saya, atau saya bisa mengarahkan kamu, gitu ya. Tapi kalau karir, saya yakin karir dan keuangan kamu ini tetap akan naik, sukses. Kamu akan semakin bernilai, bercahaya, berkarisma, dan semakin fresh. Oke. Kalau kita lihat dalam percintaan, jadi saya lihat untuk percintaan kamu itu, dia akan mencari kamu, ya, dia akan memilih kamu, memprioritaskan kamu. Dan kalau dalam rumah tangga, ya, saya lihat kalaupun ada masukan-masukan negatif dari pihak keluarga, ya, saya lihat dia akan mengabaikan mereka. Ya, karena apa? Hanya pasangan lah yang bisa hidup semati sama kita, gitu. Bisa kita sakit, mereka ada di samping, mereka bisa menjaga kita, mengurus kita, merawat kita. Jadi kalau kalian sudah menikah, ya, oke, kita semua wajib menyayangi keluarga kita masing-masing. Tetapi pada akhirnya pasangan kita lah yang berperan paling utama ketika kita jatuh sakit, gitu. Jadi jangan terlalu mendengar sebelah berpihak, salah berpihak, gitu ya. Jangan berpihak ke gimana ya, jangan terlalu mau didoktrin, gitu. Jadi kamu punya pikiran, kamu punya akal, oke lah, orang tua atau saudara bisa memberikan motivasi, bisa memberikan nasihat, tetapi ada hal-hal yang tidak mereka pahami, ya, di luar pemahaman mereka, gitu ya. Pasangan kita lebih paham, di luar kemampuan mereka pasangan kita lebih mampu, gitu, terhadap kita, gitu. Jadi disaring-saring lah, yang masuk akal, yang bisa kamu pakai dipakai. Kalau yang nggak bisa kamu pakai untuk pasangan kamu, lebih baik jangan dulu dipakai, gitu ya. Karena saya lihat kalau kamu juga cerdas mengelola akal dan pikiran kamu, gitu, menggunakan akal dan pikiran, ya, memfilter masukan-masukan yang tidak semua positif, ya. Ya, mungkin mereka memberikan nasihat, tetapi di antara nasihat itu ada yang tidak bisa kamu gunakan semuanya secara total, gitu. Saya pengalaman seperti itu, ya. Dia terlalu mendengarkan masukan dari orang tuanya, padahal yang hidup bersama saya itu bersama dia itu saya yang lebih tahu kesusahannya. Misalnya gini, kita punya usaha, terus kita lagi ribet, orang tuanya bilang ya udah pakai karyawan aja, gitu, sedangkan kita ini masih pemula, gitu. Terus orang tuanya marah-marah, kamu jangan terlalu mengandalkan suamimu, nanti gini. Aduh, mereka nggak tahu situasi dan kondisi kita, gitu. Enak aja ngomongnya pakai karyawan. Mereka, emangnya kita punya uang untuk gajiin karyawan? Mereka kan nggak tahu, mereka hanya tahu cuman yang dari luar aja. Kita harus perhitungan juga, gitu. Kita punya budget nggak? Mereka nggak pikirin itu. Nah, sedangkan pasangan kita ini mendengar mereka mentah-mentah, ikutin aja tanpa memikirkan budget. Nah, hancurlah kita, bisnis kita kalau begitu. Kan semuanya harus kalau dari awal, ya. Jadi kalau kalian berbisnis, ya, terus ada pihak keluarga mencampuri, kalian jangan langsung menelan mentah-mentah, ya. Jangan langsung ke-trigger, ke-distract, gitu. Jangan, harus mikir, keuangan saya cukup nggak, gitu, untuk menggaji karyawan. Kalau masih pemula, ya kerjasama dong, gitu, ya. Orang dari luar hanya menyarankan, ya. Makanya kalau ada masalah jangan diceritakan ke keluarga. Itu kalau kita sudah menikah, ya, itu adalah urusan kita berdua, gitu. Boleh minta petuah, tetapi ada batas-batasannya, gitu, ya. Itu karena orang tua yang bijak, mereka tahu caranya ngomong, mereka tahu pola pikir anaknya. Jadi mereka tahu cara ngomongnya gimana, mereka tahu batasan-batasannya, mereka paham tentang rumah tangga. Itu orang tua yang bijak, tidak langsung serta-merta cercek. Nah, itu toksik, ya.
Jadi kalau dalam rumah tangga atau dalam percintaan kamu, saya lihat ada prioritas yang tinggi untuk kamu dari pasangan kamu ya. Dia akan lebih mengayomi kamu, dia akan lebih menghargai kamu ya, mengapresiasikan kamu ya. Pokoknya mengutamakan kamu lah ya. Dia akan bisa diajak kerjasama gitu ya. Kamu bagaikan ratu dalam singgasananya, Ci. Virgo, selamat ya, kamu bagaikan raja yang akan diperlakukan oleh pasangan kamu nanti. Gitu kalau kamu laki-laki ya. Energinya sangat baik. Ya, kalau kamu laki-laki dan kamu benar-benar bertanggung jawab ya. Ya, kalau kamu tahu diri, kamu suksesnya dari dukungan siapa pasangan kamu, ada hasil apa ya, ada perjuangannya juga di situ ya. Udah, sadar dirilah ya, hargailah dia dan prioritaskan dia tanpa mengurangi kepedulianmu pada pihak keluarga. Bersikaplah adil ya. Saya lihat di sini beberapa dari kalian tidak perlu mendengarkan ini karena kalian sudah bijaksana dari awal. Kalian sudah cerdas, kalian sudah punya energi pemimpin di dalam diri. Sudah punya jiwa kepemimpinan dalam diri. Jadi kalian tuh nggak perlu ribet. Kalian tahulah posisi kalian dan tanggung jawab kalian dan kewajiban kalian. Jadi ke depan di tahun 2024 ini, selain karir kamu akan sukses ya, keuangan kamu bakal lancar ya, mengalir dari segala arah. Spiritualitas diri kamu juga semakin tinggi ya. Ya, kamu semakin insaf, kamu semakin berserah diri, kamu semakin berdamai dengan keadaan. Ya, kamu semakin menemukan kedamaian dalam hidup, ketenangan dalam hidup, dan kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Ya, karena kita tidak akan luput dari cinta ilahi, maka kita harus mengejar cinta itu. Ya, seperti itu. Oke, kita cari untuk inisial kalian yang bakal mengalami ini di tahun 2024 ini. Inisial dia maupun inisial kamu. Waduh, ada energi pertemuan, penyatuan, energi jodoh, gairah, honeymoon ya, bulan madu. Pokoknya happy lah ya Virgo. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ini terjabah pada kalian. Ada huruf N, ada huruf J, ada huruf O, ada huruf X. X ini tentang mantan atau yang sudah putus nyambung, udah lama hubungan kalian ini, sudah sering break. C, D, ada P, ada A, ada B, ada Y, ada Q. Kita cari lagi ya, kurang kayaknya. Ada H, I, W, ada M, ada T, ada K, ada U, ada V, ada Z, ada E, dan ada F. Oke, ini kita cari untuk tanggal lahir kalian atau usia. Di atas 20 itu masuk usia ya, di bawah 20 itu masuk tanggal lahir dia atau tanggal lahir kamu. Ini ada 7, ada angka 7, di screenshot aja biar bisa di zoom. Kalau nggak kentara kan nggak kelihatan. Ada 14, ada 45, ini usia ya. Ini 23 bisa tanggal bisa usia. 16, ada 18, 19, 8, 12, 1, 11, 10, 35 bisa, ini usia ya, 35 ke atas, 40, 30, 25, 24, 27, 50, usia 50. Dari starting dari usia 25, 30, 35, 45, 40, dan 50. Ini yang bakal mengalami hal tersebut. Untuk zodiak ya, kekuatan zodiak dari elemen udara dan elemen bumi ya. Karena di sini ada King of Pentacles
ya. Ada King of Pentacles, jadi kekuatan elemen bumi yaitu Capricorn, Taurus, Virgo. Kalian berdealing dengan zodiak itu nantinya. Kalian terhubung dengan zodiak ini. Terus sini ada elemen udara yaitu Gemini, Libra dan Aquarius. Kekuatan zodiak ini ya. Tidak menutupi kemungkinan untuk zodiak yang lain ya. Coba kita minta bantuan kartu, adakah zodiak lain, elemen lain yang bakal berdealing dengan kalian? Oh, ada fire sign ya, kekuatan fire sign. Kita minta 3 aja ya. Fire sign lebih kuat juga di sini ya. Leo, Aries, Sagittarius. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga ini yang baik-baiknya terjabah. Semoga kalian bahagia, semoga kalian sukses di tahun 2024 ini. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Sorry kalau saya sering terlambat ngupload karena memang saya banyak kesibukan melayani orang reading ya, private reading juga, yang ada datang di rumah juga reading pribadi. Jadi saya jarang mengupload video. Dan terima kasih untuk kalian yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa di like kalau kalian suka, jangan lupa dibagikan kepada pasangan kalian atau kepada sesama zodiak ya. Kali aja dengan begitu mereka bisa termotivasi juga, atau pasangan kalian bisa lebih memahami kalian gitu ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak juga ya. Ya, sesama Taurus ya, sesama Virgo ya, atau ke pasangan kalian. Ya, semoga yang baik-baiknya terjabah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Virgo.